Ini dia 4 cara Allah membocorkan perselingkuhan suami tanpa bunda itu repot-repot ngepoin HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Saya tahu bun, bahwa bunda itu kadang juga kepo sama apa yang dilakukan suami di luar rumah. Bunda ingin tahu, ngapain aja sih suami tuh seharian di luar sana. Bunda pengen memastikan bahwa kesetiaan suami itu nggak goyah sama sekali saat nggak bersama bunda. Di sini saya paham bun, keinginan bunda yang seperti itu, karena saya juga wanita di sini. Tapi saya di sini kurang setuju dengan sikap seorang istri yang saking keponya akhirnya mempengaruhi sikapnya sehingga menjadi nggak terkendali. Ya mulai nih dari ngecek HP suami setiap hari, atau nih pasang GPS di mobil suami, pasang CCTV, ya mencecar suami dengan berbagai pertanyaan saat suami baru pulang kerja dan sebagainya. Nah ini semua itu adalah cara-cara yang gak sehat bun. Saya tahu bunda itu maksudnya baik, ingin memastikan semuanya itu baik-baik aja dan mencegah perselingkuhan suami bunda. Tapi faktanya bun, ini malah bukan cara yang elegan. Ya, istri berkelas itu nggak pakai cara yang seperti itu. Karena istri yang elegan, harisma, dan berkelas itu cukup melibatkan Allah untuk membuktikan apakah suami di sini setia atau enggak. Selebihnya, dia hanya fokus melakukan yang terbaik. Ya, berusaha membuat suami nyaman agar lebih sayang dan setia, sambil ya terus melakukan riyadhah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan inilah yang selalu saya dakwahkan kepada klien-klien saya. Nah nanti ketika kita semakin dekat sama Allah, Allah yang akan bongkar sendiri dengan caranya yang gak terduga. Dan kalau Allah sendiri yang membongkar, maka bisa dipastikan buktinya lebih valid dan kuat. Nah makanya untuk menunjang dan mendampingi riyadhahnya klien-klien saya, nah saya sering membekalinya dengan sarana tasbih karomah ar-Rahman untuk digunakan berzikir dan bermunajat mendekatkan diri kepada Allah. Nah nanti Allah bun yang akan bongkar sendiri perselingkuhan suami bunda. Nah setidaknya itu ada 4 cara. Yang pertama itu lewat mimpi. Ya mimpi ini bisa macam-macam bentuknya. Misalnya nih, mimpi kebakaran rumah, mimpi ada hewan-hewan buas masuk ke rumah, mimpi melihat suami bunda di sini selingkuh, atau mimpi wajah suami bunda ini jadi buruk rupa dan sebagainya. Dan orang yang mimpi ini tuh bun, ada 2 kemungkinan yang terjadi di hati bunda. Bunda bisa mimpi kejadian-kejadian buruk, lalu ketika bangun bunda itu dicekam rasa gelisah. Nah ada yang kayak gitu. Atau yang kedua nih, dia mimpi buruk, tapi ketika mimpi ya dia itu nggak ngerasa gimana-gimana, hatinya itu kayak ya netral-netral aja. Ya, misalnya dia mimpi lihat suaminya selingkuh. Nah pas mimpi itu dia posisinya ya cuma lihat aja, dia nggak merasa sakit hati, nggak merasa pengen nangis. Ya paling-paling di dalam mimpi itu bunda cuma merasa loh ternyata dia selingkuh, kok nggak ada tanda-tandanya ya. Jadi bun, secara batin itu bunda kayak biasa-biasa aja. Bunda cuma mengamati ya, seolah-olah bunda ini terpisah alam dari suami yang ada di mimpi bunda. Nah, mimpi yang kayak gini nih bun, itu bisa jadi petunjuk. Ya biasanya, kalau bunda sering istikharah atau sering tahajud, itu biasanya yang terjadi itu yang kedua. Ya, bunda nggak merasa sakit hati ketika dapat petunjuk. Karena batin bunda itu sudah dibentengi sama Allah. Nah, yang kedua, Allah itu membongkar perselingkuhan suami lewat firasat bunda yang semakin tajam. Kalau lewat firasat ini bun, itu ada syaratnya. Nah, syaratnya adalah bunda di sini itu selalu husnuzon sama suami. Ya, bunda selalu punya prasangka baik ke suami. Hati sama pikiran bunda itu selalu positif. Jadi pikiran dan hati bunda yang selalu baik ini Allah akan turunkan ilham. Pas bunda lagi santai menikmati udara sore hari di taman misalnya gitu ya. Di sini bunda posisinya nggak mikirin apa-apa. Nah tiba-tiba kayak ada yang membisikkan di hati bunda bahwa suami bunda ini selingkuh. Di momen ini tuh ya itu sebenarnya moment of magic bun.
Pas bunda lagi nggak mikirin suami, tapi tiba-tiba ada perasaan yang aneh yang ingin ngasih tahu ke bunda tentang suami bunda. Ini salah satu bentuk firasat. Jadi firasat ini nggak selalu diawali dengan kecurigaan ataupun overthinking. Nah, gimana bedainnya ya antara firasat dengan kecurigaan semata? Gampang. Firasat itu terjadi ketika bunda batinnya itu selalu tenang, selalu berusaha husnuzon sama suami, dan secara batin bunda itu dekat sama Allah. Tapi kalau kecurigaan itu selalu berasal dari rasa nggak tenang, merasa nggak dicintai, merasa nggak diperhatikan. Lalu dengan ketidakpuasan bunda ini, bunda jadi sensitif, bunda jadi mudah emosi, ya. Dan terutama nih bunda lagi kurang dekat sama Allah. Kalau cirinya seperti itu, biasanya ini cenderung berakhir dengan kecurigaan saja. Ya, bisa bedain ya bun. Oke, yang ketiga, Allah itu bukakan perselingkuhan suami lewat terbukanya bukti-bukti perselingkuhan. Nah, misalnya nih, bunda tiba-tiba nemu struk, ya, booking hotel nih di saku celana suami, atau HP suami yang biasanya di password itu tiba-tiba buka sendiri pas bunda pegang. Pas bunda lagi mindahin HP suami nih ya, tiba-tiba ada WA call menghubungi suami dan ternyata itu dari wanita selingkuhannya. Bahkan nih bun, pernah juga klien saya itu dapat kiriman foto dan video suaminya yang nggak senonoh dengan wanita lain bun. Padahal beliau itu nggak pernah suuzon sama sekali dengan suaminya. Saking rapinya si suami menyembunyikan perselingkuhannya. Tapi di sini kita bisa lihat bun, bahwa kalau Allah sudah waktunya membongkar ini semua, ya pasti akan terbongkar ya semua borok-boroknya suami. Ya mau ditutupi ya dan dipermak pakai cara apapun, ya kalau Allah mau ngasih petunjuk buat istri, ya pasti akan ketahuan juga tanpa istri harus ngepoin HP suami. Oke, kemudian yang keempat, Allah itu kadang mengirimkan sosok orang yang terpercaya ya untuk ngasih kesaksian sama kita. Entah itu sahabat kita, saudara kita, atau siapapun yang sudah melihat perselingkuhan suami kita. Beberapa klien saya itu ada yang pernah dapat petunjuk lewat sahabatnya bahwa suami klien saya ini selingkuh dengan bawahannya. Dan kata sahabat klien saya tadi, wanita pelakor ini itu udah terkenal pakai susuk pemikat. Dan suami klien saya ini adalah target mangsa berikutnya. Ini adalah cara Allah ngasih tahu ke kita tanpa kita harus kepo dan cawe-cawe urusan suami. Nah, mungkin bunda bertanya-tanya nih, supaya Allah bongkar perselingkuhan suami kita dengan gamblang dan jelas lewat 4 cara tadi. Nah, ini apa yang harus kita lakukan nih bun? Kuncinya cuma satu bun, jangan kepo. Karena apa? Ketika di sini bunda kepo, ya, ketika bunda cawe-cawe urusan suami, nah bunda itu akan disergap oleh kecurigaan-kecurigaan yang sebetulnya itu nggak perlu ada. Dan kecurigaan ini itu seringkali bikin kita jadi overthinking. Nah, kalau kita overthinking, maka jiwa kita itu nggak akan bakalan tenang pun. Padahal yang namanya hidayah, ya, taufik, inayah, ilham atau petunjuk Allah itu hanya datang kepada jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu ibarat air kolam yang jernih. Kita bisa melihat bayangannya dengan jelas karena airnya jernih, nggak terkotori oleh hawa nafsu, suuzon, kecurigaan, dan pikiran-pikiran negatif lainnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dari kalian prasangka, karena sebagian besar prasangka itu dusta. Nah, ini coba bunda bayangkan ya, prasangka itu disebut Rasul sebagai dusta. Artinya ya ketika kita berprasangka buruk, pikiran sama hati kita ya terkotori oleh dusta. Dan dalam kondisi ini kita akan mudah diombang-ambingkan nih, mana yang dusta, mana yang fakta. Makanya sebaik-baik cara untuk membongkar perselingkuhan suami itu bukan dengan sering ngecek HP-nya, bukan dengan mencecar suami dengan pertanyaan-pertanyaan penuh curiga, tapi bunda cukup mendekat sama Allah, perbanyak sholat istikharah ya. Ketika bunda merasa galau, bunda bisa minta langsung sama Allah, ya Allah, hatiku ini sedang diganggu oleh rasa curiga kepada suami hamba. Karena suami hamba sikapnya berubah ya Allah. Yang dulunya sering di rumah, sekarang lebih suka keluar rumah.
Dan kalau hamba ajak ngobrol, dia sering menghindar. Tolong ya Allah, berikan hamba petunjuk apa yang sebenarnya sedang terjadi pada suami hamba, karena engkaulah yang lebih memahami suami hamba. Ya, Bunda bisa baca potongan ayat ini untuk meminta petunjuk ya, dan Bunda boleh baca ketika doa atau bisa Bunda baca ketika sholat istikharah setelah membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, inti ayat ini adalah Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bunda bisa jadikan ini sebagai wirid Bunda ya, sambil menzikirkan ayat ini Bunda bisa afirmasi dalam hati Bunda. Ya Allah, hambamu ini gak ngerti apa-apa, Engkau yang lebih tahu ya Allah. Kalau ada apa-apa, Engkau yang akan ngasih tahu hamba ya Allah. Hamba nurut ya Allah, hamba pasrah. Ya, Bunda dengan bermunajat dan berzikir kepada Allah memanfaatkan tasbih karomah ar-Rahman. Insya Allah ya, karomahnya bisa mengembang. Supaya berkah energi karomah dari tasbih karomah ar-Rahman yang Bunda pakai ini membantu menjernihkan aura dalam batin Bunda supaya jiwa Bunda itu lebih tenang, sehingga bisa membaca tanda-tanda atau petunjuk dari Allah tentang rumah tangga Bunda. Nah, itu dulu ya Bun yang kita bahas di video ini. Besok-besok kita sambung lagi dengan topik lainnya. Nah, jika Bunda butuh dibimbing secara privat atau ingin berkonsultasi privat dengan saya, silahkan Bunda bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Baik, semoga bermanfaat. Saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.